Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di Unpas Talk, ruang bincang inspiratif membedah makna pendidikan dari berbagai sudut pandang. Nah, kali ini Anda dipandu oleh saya, Tia Santika, dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di podcast kali ini. Ya, untuk tema diskusi kita kali ini masih berkaitan dengan bagaimana integrasi pendidikan berbasis kearifan lokal dengan dunia pendidikan modern dalam menjawab tantangan global. Nah, Anda juga harus menyimak sampai selesai karena diskusi kita hari ini adalah fokus berkaitan dengan pendidikan berbasis kearifan lokal. Relevankah di abad ke-21? Baik, kita perkenalkan dulu, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Di antaranya ada Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada Dr. Cahyono MPD, dan juga Sekretaris Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Dr. Deli Lakania, SH, SPI, MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Unpas ya. Nah, ini pasti tidak hanya mahasiswa Unpas yang menyaksikan, tapi juga alumni juga pasti menantikan sekali ya. Apalagi yang rindu dengan para dosen-dosen di FKIP Unpas, masih ingat dengan Unpas, Universitas Pasundan, tentunya menjadi pilihan pasti setiap generasi. Assalamualaikum Pak Cahyono dan juga Ibu Delima. Sampurasun. Kabar baik Pak Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah selalu baik. Selalu baik, harus dong ya. Apalagi sekarang di masa PMB ya Pak ya, luar biasa sekali. Belum selesai berarti ya Pak ya? Belum selesai, kita memang masih running lah ya. Oke, baik. Senang sekali kita bisa berbincang, kita diskusi hari ini, dan tentunya topiknya ini menarik sekali ya Pak Cahyono, Bu Delila, bicara soal pendidikan berbasis kearifan lokal. Relevankah di abad 21? Tapi sepertinya mungkin Pak Cahyono sama Bu Delila menyapa dulu para penonton podcast kita, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Selamat gabung dan kenalkan, saya Cahyono, tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita. Insya Allah kita akan berdiskusi sekarang ya, untuk berbicara tentang relevansi pendidikan kearifan lokal ya, khususnya di abad 21 ini ya. Enggak? Bu Delila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menonton hari ini masih mengingat kepada saya ya. Para alumni, mudah-mudahan alumni juga nonton, walaupun tidak nonton mungkin nanti ya nonton ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa menambah pengetahuan lebih baik tentang kearifan lokal ya. Tentu, terima kasih Pak Cahyono dan Bu Delila. Kenapa sih ini sepertinya kita memang tidak disadari, kita sudah berada di abad ke-21 mungkin ya Pak Bu ya, di mana abad digital begitu, dengan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat begitu ya, tidak terasa kita berada di masa depan mungkin ini ya, yang kita bilang kemarin masa depan ya. Tapi yang ada hal penting mungkin yang perlu mendasar, melekat, membekali para generasi muda kita untuk hidup di masa yang akan datang dengan sejumlah tantangan globalisasi. Karena mungkin kenapa hari ini kita kupas ya, diskusi soal kearifan lokal gitu. Mungkin Pak Cahyono atau Bu Delila juga boleh menyampaikan pemaparan atau pemahaman dulu kenapa pendidikan berbasis kearifan lokal itu penting, dan apa yang menjadi alasan pentingnya, manfaatnya itu apa, dan apa yang terjadi jika generasi muda tidak melestarikan kearifan lokal. Penting untuk Anda simak sampai selesai. Sebetulnya apa nih Pak Cahyono, mana yang mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih. Tentu kalau kita lihat dalam konteks era sekarang ya, apalagi sekarang di era diskusi, kemudian era digital dan sebagainya lah mungkin ya. Apalagi kita akan menghadapi era society ya, 5.0. Ini pendidikan berbasis kearifan lokal ini sangat urgent, sangat penting ya. Jadi ini sebagai basis di mana kita bisa mengidentifikasi identitas nasional dan jati diri ya.
jati diri suatu bangsa, jati diri suatu daerah, ya wilayah provinsi di Indonesia khususnya Nusantara di kita. Tentu ini harus menjadi dasar yang kuat gitu ya, untuk sebagai bekal, sebagai ujung tombak dalam kancah pergaulan dunia. Nah tentu hal yang disoroti di sini adalah kearifan lokal harus menjadi identitas nasional. Nah, identitas nasional ini akan muncul kalau setiap daerah punya khas dan tradisi masing-masing yang dijaga, ya dilestarikan dan diimplementasikan oleh generasi mudanya. Nah, tentu akan berdampak besar nih kalau misalkan generasi muda tidak mengimplementasikan itu. Nanti akan lost generation. Bahasa kitanya mungkin di Sundanya pada obor. Gitu ya. Nah, jadi banyak generasi muda yang nanti apa sih sebenarnya tarian ini? Apa makanan khas ini gitu ya. Itu adalah hal yang tentu harus kita hindari ya seperti itu. Ya mungkin secara adanya mungkin seperti itu ya. Jadi akan kehilangan jati diri dan identitas daerah, identitas nasional khususnya ya kita ya Indonesia. Mungkin seperti itu dampak dan bahayanya kalau kita tidak melestarikan dan tidak mengimplementasikan konsep kearifan lokal dalam konsep pendidikan di kita di era sekarang. Iya, identitas jati diri bangsa. Apa jangan-jangan hari ini sudah mulai ada yang terasa hilang? Terus begitu atau dilupakan begitu mungkin di Bu Delia ya. Gimana Bu Delia mau menambahkan? Baik ya mungkin bukan mungkin sih. Sampai sekarang juga itu nilai seperti cager, bager, bener, pinter gitu ya. Cuma kalau dibikin semuanya kayaknya kepanjangan ya. Tapi kayak saya ambil aja seperti cager itu sehat akal berarti. Bager itu berarti baik ya. Bener juga itu berarti udah nyangkutnya ke integritas. Tapi kalau kita lihatnya nilai lokal diuniversalkan itu sebetulnya akan kembali juga jadi nilainya internasional juga sama aja gitu ya, cuma penyebutan istilahnya aja gitu yang jadinya seperti berbeda. Kalaupun misalnya kan di Unpas ini juga ini multikultural ya, tidak hanya dari daerah Jawa Barat saja gitu ya, ada yang dari Papua juga ada. Kita kebetulan di FKIP itu banyak dari Bangka Belitung ya, dari Bangka dan Belitung. Soalnya kalau Bangka Belitung kan beda ini ya, beda wilayah. Banyak dari daerah sana juga Bu. Jadi kalau di generalkan mungkin akan jadi kayaknya alergi kalau jadinya Sunda gitu. Padahal mereka kan pendatang misalnya. Jadi kalau untuk versinya di Unpas itu, jadi bukan jadi Sunda. Tapi bukan berarti juga tidak meninggalkan nilai kearifan lokalnya, enggak gitu. Tapi kita bukan arahkan juga sih, tapi dikenalkan kepada khususnya mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Jawa Barat gitu dengan nilai-nilai kesundaan gitu ya. Kalau di kita tuh sesuai dengan visi misi ya, dengan sesuai visi misi Unpas. Kalau untuk nilainya yang kearifan lokalnya itu sendiri ya kita jabarkan, tapi kita sosialisasikan ke mahasiswa itu benar tuh seperti apa sih, cager tuh seperti apa sih. Termasuk kan sekarang juga ada mata kuliah literasi digital ya, dalam versi internasional kan kita juga harus melek digital juga. Jadi harus seperti apa, itu bisa nyangkut ke arah benernya itu. Jadi kalau sudah nyangkut ke integritas berarti kalau milah-milah informasi tuh secara nilai kesundaannya di mana nih, di bagernya, di cagernya, di benernya, di pinternya, atau di yang mananya gitu ya, gitu. Yang pasti pas cager lah Bu. Ya, soalnya kan pasti kita mengolah data itu dengan akal pikiran kan gitu ya. Ada yang nelen aja bulat-bulat gitu kan, ada juga yang disortir dulu, dan sekarang kita mengarahkan supaya tidak percaya hoax, kita memvalidasi data, jadi pakai AI juga nggak AI bulat-bulat gitu ya, tapi kita harus cross check ulang lagi gitu, apakah data yang kita dapat itu benar atau enggak. Mungkin seperti itu. Dasarnya cager begitu. Iya, kayaknya cager. Makanya orangnya mungkin Pak Gubernur kadang juga melakukan itu ya. Generasi Pancak Waluya. Nah, ini mungkin relate sekali dengan Universitas Pasaran. Saya masih ingat Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana. Nah, itu masih ingat nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di awal Pak Cahyo sudah memaparkan bahwa pentingnya pendidikan berbasis kearifan lokal. Untuk apa sih begitu? Sekarang mungkin sudah dirasakan sepertinya ada yang mulai hilang, tergerus begitu. Tapi bagaimana juga dalam hal ini kita semua begitu mengembalikan dan menguatkan itu sebagai bekal membangun karakteristik generasi muda begitu di masa depan ya. Apa yang menjadi alasan penting bahwa
kearifan lokal ini benar-benar harus dikuatkan gitu untuk bekal nanti, Pak Cahyono? Ya, baik. Sebelum jauh ke sana mungkin ada konsep yang perlu kita pahami dulu bersama ya, bahwa dalam hal ini pendidikan berbasis kearifan lokal ini kalau saya soroti dari 4 aspek, dari 4 potensi lah ya. Nah, potensi yang pertama kita lihat dari aspek manusianya. Nah, sumber dayanya gitu ya, manusianya itu sendiri. Kemudian potensi yang kedua dilihat dari agamanya. Kemudian potensi yang ketiga dilihat dari budayanya. Dan terakhir adalah sumber daya alamnya. Nah, jadi kalau kita implementasikan dan hubungkan dengan konsep pendidikan berbasis kearifan lokal ini, tentu kita lihat dari sumber daya manusianya. Nah, jangan sampai tadi yang saya bilang lost generation gitu ya. Jadi di Sunda saja sekarang saat ini, khususnya di Jawa Barat lah gitu ya, itu banyak pendatang-pendatang dari luar Jawa, khususnya luar Jawa Barat gitu ya. Tadi Bu Deli sudah menyampaikan ada dari Bangka, Belitung, bahkan Kalimantan, Sumatera, dan mungkin Nusantara di kita ya, bahkan dari luar negeri. Nah, itu sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada. Jadi jangan sampai orang-orang lokalnya sendiri tidak menyadari potensi-potensi mereka sebagai orang pribumi, kasarnya ya, orang pribumi itu memiliki nilai dan jati diri dia sebagai orang pribumi. Nah, jangan sampai tercampur dan terakulturasi dengan budaya-budaya lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dari segi agamanya. Nah, karena banyak pendatang otomatis kan berdampak juga. Ya. Nah, ini juga jadi potensi untuk menyadari anak-anak itu bahwa agama itu memang tidak satu, gitu ya. Jadi atau multi religion ya kita itu. Nah, kemudian juga kita lihat dari segi budaya tadi ya. Banyak sekali unsur budaya yang kita di Sunda sendiri khususnya kita punya filosofi yang sangat mendalam tuh ya. Yang tadi ya cager, pinter, bager, singer gitu ya tambahannya. Kemudian juga kita lihat ada 3 filosofi yang sangat kental di Sunda itu, Sili Asi, Sila Asa, Sili Asu itu adalah. Nah, potensi itu yang harus dipertahankan oleh kita sebagai warga orang Sunda. Mungkin di daerah Sumatera, di Kalimantan, di Papua juga hal yang sama, serupa gitu ya, bisa seperti itu. Di Bali juga ada konsep Trigatra yang hidup harus berdampingan dengan alam, itu juga sama kan ya. Di Maluku juga sama. Itu ada konsep-konsep itu yang harus peserta didik dan para mahasiswa dan kita semua pahami bahwa kita memiliki potensi yang bagus gitu ya untuk mengembangkan dan mempertahankan pendidikan berbasis kearifan lokal itu. Nah, itu mungkin sedikit ulasan lah tentang itu. Betul ya, berdasar dari apa yang disampaikan Pak Cahyono tadi, itu yang menjadi dasar kuatnya begitu ya. Kita menjadi dasar kuatnya bahwa pentingnya kearifan lokal. Jadi kalau mungkin sebagian ya Pak Cahyono, Bu Deli, kearifan lokal itu kenapa sih kok harus kita menjunjung tinggi atau melestarikan kearifan lokal? Mungkin hal sederhana seperti tata krama, ya, sopan santun, nilai norma yang perlu kita pegang begitu ya. Nah, Bu Dela juga mungkin boleh menambahkan, melanjutkan tadi ya konsepnya dari yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi yang harus berikan kesadaran kepada yang baru mendengar istilah kearifan lokal itu bukannya jadul gitu ya. Karena pasti kalau ngelihat kearifan lokal kesannya kayak yang naon lah gitu ya. Terus lokal tidak mengglobal gitu ya. Kalau melihat dari tantangan global gitu ya dari topik pembicaraan kita kali ini, kalau melihat juga bisa dilihat di situsnya, di websitenya UNESCO itu salah satunya UNESCO itu mendorong nilai empati, keberagaman, dan tanggung jawab sosial. Itu bisa dilihat di Global Citizenship Education gitu ya, di webnya itu. Saya nggak bisa jelasin semuanya karena saking banyaknya yang harus ditranslate gitu. Jadi intinya seperti gitu. Jadi nilai universalnya itu banyak sebetulnya. Cuma mungkin salah satu kendala yang paling besar itu, Ibu bisa cek juga di UPI ya, yang jurusan budaya Sunda dan bahasa Sunda itu peminatnya semakin sedikit. Bahkan pernah
saat COVID itu tidak ada mahasiswanya sama sekali. Gak ada sama sekali. Makanya yang ngajar untuk itu maksudnya tuh saya sampai merinding ya, saking sedihnya ya, sampai merinding dalam artian gini. Pengajar khususnya dari persekolahan itu sangat potensial kan untuk mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan sumber dayanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Prodi itu tidak ada. Bagaimana kan kebayangkan ya Ketua maksudnya sumber dayanya nggak ada, bahkan peminatnya juga nggak ada gitu ya. Bahkan bisa dilihat lah sekarang majalah yang lokal banget Mangle itu pembaca juga nggak ada. Bahkan kebayang mungkin sekarang penulisnya juga mungkin sudah sepuh-sepuh dan ada penulisnya ada penulisnya atau enggak gitu ya. Kalau zaman saya mungkin zaman Pak Cahyono kita masih dikenalkan dengan Pupu dan lain sebagainya di sekolah itu. Kalau sekarang kan bahkan maaf nih kalau ada orang Bekasi atau daerah mana itu mata pelajaran bahasa Sunda itu nggak ada. Di Bekasi kan? Iya, bisa dicek deh. Gitu itu Jawa Barat. Iya, masih Jawa Barat tapi tidak ada. Gitu ya. Kalau saya tidak salah, tapi kalau misalnya saya salah maafkan. Tapi maksudnya ada beberapa daerah yang tidak mewajibkan lagi bahasa Sunda itu masuk dalam kurikulum pendidikannya. Tidak gitu. diwajibkan. Iya, tidak wajib lah, istilahnya jadi sunnah gitu. Saya nggak tahu itu apakah opsinya bagaimana. Cuma itu mungkin ya yang sedihnya itu mungkin tadi kalau Ibu tadinya mau menyampaikan bagaimana konsep dan lain sebagainya, kalau saya langsung aja ke kendalanya itu, Bu. Iya, betul. Gitu. Tadi dari salah satu dari konsepnya SDM. Bu Delila menyampaikan ternyata faktanya hari ini begitu ya. SDM-nya ya bagaimana untuk selanjutnya membangun kembali ini menjadi tantangan berat seperti ini ya, luar biasa. Tapi sekarang sudah mulai ada sepertinya. Sepertinya informasi kayaknya masih ada tapi yang tidak ada bahasa Sundanya ya. Terus yang bisa lihat ada siapa ya, Rifka atau siapa gitu yang dia di TikTok, lalu ada di IG juga dia istilahnya seperti nggak memulai istilahnya mengingatkan kita tentang pentingnya bahasa Sunda gitu. Ya kan bahasa Sunda Bu, kayak model gini, apa sih lengkuas bahasa Sundanya? Kan ngaruh loh anak-anak dia maksudnya anak-anak yang sekarang tuh nggak ngerti apa sih bahasa Sundanya. Nah berarti kan ini untuk bahasanya saja sudah sudah terbatas kan, berarti sudah tidak digunakan lagi. Nah itu yang contoh yang paling real mungkinnya peninggalan penggunaan bahasa ibu. Padahal kalau misalnya kita keluar negeri juga, apalagi kita menggunakan bahasa Sunda ya Bu ya, kita ngimpinya apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Sunda pasti ngimpi. Bahasa ibu ya. Iya. Gitu. Tapi saya jadi khawatir kalau ada beberapa yang mengatakan, aduh gengsi deh ngomong pakai bahasa Sunda ya. Iya. Gimana ya? Harusnya gengsinya pas nyebutin kancing coplok Bu. Itu ya. Iya. Disensor ya kancing coplok. Ya matakannya kancing coplokin ya. Itu ya. Baik, seru sekali. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita ke poin selanjutnya. Banyak yang menganggap Pak Cahyono bahwa kearifan lokal itu kuno. Tadi saya bilang gengsi begitu ya kalau bicara pakai bahasa daerah. Dan tidak cocok di abad 21 ini. Gimana nih tanggapannya Pak Cahyono soal ini? Oke, ini sangat miris sekali ya kalau ada yang bilang bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal atau justru kearifan lokal itu adalah hal yang sangat kemunduran lah kalau gitu. Kalau kita mempelajari itu, justru kalau kita lihat bahwa berpikir future gitu ke masa depan, bahwa memang dengan kehidupan global sekarang justru setiap negara, setiap daerah harus punya sebuah identitas sebagai jati diri, sebagai ciri bahwa ini loh saya, ini loh kami gitu lah. Dan itulah Anda dan inilah kita gitu, bahwa itu adalah hal yang sangat menonjol yang harus diutamakan. Nah, kalau kita berpikir bahwa itu adalah disebutnya kuno, tentu pola pikir itu justru yang kuno gitu ya. Karena ke depan itu justru kita harus menonjolkan yang disebut dengan jati diri dan identitas masing-masing daerah dan masing-masing negara. Nah, tantangan terbesarnya memang adalah kehidupan sekarang yang tidak bisa kita pungkiri, kemajuan zaman, teknologi dan sebagainya yang menggiring generasi-generasi penerus kita sekarang beralih untuk kasarnya dianggap kenapa sih saya belajar tari, ngapain sih tarinya gitu-gitu aja gitu ya, kemudian bahasanya begitu-gitu aja, kemudian alat-alatnya juga gitu-gitu aja gitu ya, terkesan zaman dulu banget gitu ya, zaman kuno banget gitu ya. Mungkin analogi itulah yang menjadi bahwa dasar
kalau seseorang mempelajari dan berperilaku seperti mempertahankan kearifan lokal, tradisi, budaya, perilaku, sikap dan sebagainya, itu dianggap kuno. Mungkin seperti itu. Nah, padahal di sisi lain bahwa ini adalah sebuah jati diri yang harus dipertahankan. Apa jadinya? Bahkan sekarang saja begini. Akibat dari ini analogi sederhana dan contoh konkret sederhananya. Akibat dari adanya kemajuan teknologi, ya taruhlah rice cooker nih, ya untuk masak nasi. Betul. Generasi sekarang sudah nggak tahu tuh apa namanya seeng, ya. Nah, betul. Kemudian asupan. Kemudian ada lagi kastrol. Ada lagi tuh Bu ya yang buat niup apinya tuh songsong. Nah itu adalah hal-hal yang sederhana dan ini menjadi tantangan bagi kita semua tentu ya untuk memperkenalkan kepada jati diri ini kepada para penerus kita yang khususnya ya generasi milenial, generasi Z gitu ya dan kedepannya mungkin generasi penerus ya. Ini tantangan terbesar bagi kita lah ya dan ini tentu sangat menarik ya, sangat menarik bagi kita pelajari dan diimplementasikan dan bukan hanya tanggung jawab pendidik ya, guru, dosen dan sebagainya, tapi adalah kita sebagai masyarakat ya, seorang Sunda dan umumnya adalah orang Indonesia gitu ya untuk mempertahankan lokal wisdom yang harus kita pertahankan dan bahasa kitanya ada di kumule. Betul. Termasuk orang tua juga nih ya di rumah nih yang sedang mungkin sekarang memilah ikut menentukan juga masa depan anaknya nih nanti ke depan mau jadi apa nih anak saya, mau diarahkan kemana. Tapi yang paling penting jangan lupa ini yang nilai dasar yang perlu dimiliki begitu mungkin ya Pak Cahyono dan Bu Delena, bekal untuk generasi muda di masa mendatang. Kunci kuatnya ada di dalam diri begitu ya, jati diri ya itu untuk apa, apalagi kita dari Jawa Barat, kearifan lokalnya. Tapi kembali lagi tadi kenapa Pak Cahyono mengatakan dulu mungkin anak sekarang taunya rice cooker atau magicom gitu kan, nggak tahu yang namanya seeng apa itu ya. Apa manfaatnya Bu Delena kearifan lokal itu untuk saat ini dan nanti? Kalau menurut saya sih karena saya juga sebagai mama gitu ya, banyak sekali khususnya ibu-ibu itu yang harus memang banyak memperkenalkan. Memang harusnya sih nggak ditinggalkan gitu. Sekarang ini ditinggalkan karena mungkin kurang keren aja istilahnya. Kurang keren gitu kan, seperti ini kayak model cager bener itu kan sebetulnya dengan integrity gitu ya, makanya perlu dari dokumen konvert PDF gitu ya. Dan kalau ini juga sama sih sebetulnya, kalau di cager itu sebetulnya kalau di Inggris kan critical thinking gitu, seperti itulah. Atau misalnya Bager ya kayak gimana sih, social emotional learning atau global citizenship gitu ya. Nah di kita itu khususnya di Unpas, nggak di Unpas juga sih sebetulnya, kita kalau kemarin yang kegiatan kemarin itu lembur kuring Bu. Jadi ada kegiatan lembur kuring. Nah itu untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa nih kita punya identitas orang Sunda teh naon sih gitu ya. Mulai dari pakakasnya, mulai makanan khasnya seperti apa gitu ya. Kemarin tuh kalau mungkin Hexagon kemarin meliput harusnya sih kegiatan untuk memperkenalkan nilai kearifan lokal itu hari kemarin gitu ya. Mulai dari tariannya, baju daerahnya, lalu bukan cuma pakakas aja ya Pak ya. Kemarin teh makanan alat musik juga itu maksudnya setiap prodi itu bukan dikenalkan tapi mereka punya misi masing-masing gitu. Ini yang perangkasnya, ini makanannya, ini pakaian daerahnya dan lain sebagainya. Itu kemarin gitu ya. Itu ya salah satu dari upaya kita dari FKIP untuk tetap menghadirkan nilai kearifan lokal gitu. Nah kalau untuk tingkat persekolahan sepertinya ibu tuh lebih banyak berperan, harus ngasih tahu juga ya, seperti pekakas gitu ya, atau misalnya makanan-makanan daerah, karena nggak banyak juga yang tahu kue ali. Nggak tahu itu nggak tahu juga kue ali. Lalu ada kayak model cilok kayak gitu banyak kan, itu udah ada ya, gitu ya, sudah dimodif dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk yang makanan khas juga ternyata itu anak-anak nggak kenal. Taunya yang kekinian aja, yang penuh dengan minyak gitu ya, dan warna-warni gitu. Tapi kalau untuk yang khasnya itu kayaknya kurang juga. Dan itu juga kayaknya harus dari yang pendidikan dasar. Karena kita memang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi insya Allah sih kalau dari mahasiswa kita tuh
ada gitu ya misinya seperti itu dan mensosialisasikan ke tingkat persekolahan gitu. Yuk kita bantu tenaga pendidik untuk maksimalin yuk, karena berat loh ini nggak bisa sendiri ya. Kita sendiri loh berat nih, jadi kita harus bersama-sama nih ya. Nah jadi itulah kearifan lokal ya. Ini alhamdulillah banget ya, berarti di podcast Unpas Talk kali ini bicara soal pendidikan berbasis kearifan lokal, relevankah di abad 21, bermanfaat sekali untuk mengingatkan kembali kita semua, membangkitkan lagi semangat. Yuk kita sama-sama kuatkan lagi kearifan lokal untuk generasi muda saat ini di masa mendatang. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan. Tadi kan banyak yang menganggap kearifan lokal itu kuno, sudah dipaparkan juga nih dari Pak Cahyono sama Bu Delila. Nah sekarang seperti gotong royong, musyawarah atau mungkin rasa hormat, gimana sih seharusnya ditanamkan dalam sistem pendidikan kita hari ini? Tapi mungkin boleh digambarkan atau disampaikan dulu Pak Cahyono, sistem pendidikan kita hari ini seperti apa? Ya, betul, saya sepakat bahwa nilai-nilai gotong royong, ya kemudian nilai moral dan lain sebagainya itu harus tertanam kuat dalam sistem pendidikan kita. Nah, kondisi saat ini sekarang memang agak ironis juga ya, bahwa sekarang banyak juga melihat kita generasi sekarang yang sudah meninggalkan unsur-unsur kebersamaan, kekeluargaan, sendiri-sendiri ya betul, kemudian gotong royong dan sebagainya. Sudah jarang sekarang ada di sekolah acara bersih-bersih bersama gitu ya. Hari tertentu membersihkan seluruh sekolah itu sudah, saya rasa udah agak jarang gitu ya. Kemudian kalau dulu ada tuh hari tertentu itu kelas tuh dipel semuanya. Saya itu dulu sebiasa saya iya ente. Kalau nggak salah itu di hari Sabtu deh, hari terakhir sekolah ya, dipel kan, bangkunya dinaikkan. Jadi hari Senin udah nyaman lagi. Lanjut lagi Pak. Nah itu adalah unsur-unsur penanaman kebersamaan. Banyak loh anak-anak sekarang yang justru sifat dan karakternya temperamen, kemudian mudah emosional. Mereka tidak mengedepankan yang namanya kekeluargaan dan musyawarah. Nah sekarang kita tidak bisa pungkiri saat ini terjadi seperti itu sekarang ya, makanya sering terjadi tawuran dan sebagainya ya. Itu salah satunya mungkin karena karakter dan kepribadian anak-anak sekarang yang berubah drastis. Faktor apa saja itu? Salah satunya ya seiring dengan perkembangan teknologi tentunya ya. Kemudian dampak sosial media juga yang tidak memfilter dengan tepat ya. Kemudian kontrol orang tua juga, dan mungkin di sekolah juga yang agak terbatas ya waktunya untuk penanaman nilai-nilai itu. Dan memang harus satu padu ya, satu kesatuan untuk menyampaikan itu. Dan kalau kita lihat seharusnya bagaimana sih pembelajaran itu, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keluarga ditanamkan, ya tentu ini harus ada sinergitas ya. Sinergitas dari mulai pemangku kebijakan, dalam bentuk kebijakan kurikulum seperti apa. Dan yang paling penting di sini adalah peran dari kalau di sekolah mungkin guru ya, kemudian dan stakeholdernya dari mulai kepala sekolah sampai pada carakannya, pendidik servisnya. Semua harus terlibat untuk memberikan teladan. Kemudian yang kedua tentu orang tua juga harus terlibat di situ ya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah ini juga masuk ke dalam kebijakan nih. Tadi sampaikan oleh Bu Delila bahwa di kita ada mata pelajaran yang disebut dengan mulok ya. Kalau dulu namanya mulok, mata lokal. Dalamnya ada mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, mungkin kalau di daerah Jawa ada juga bahasa Jawa. Saya yakin tiap daerah di Nusantara punya itu. Dan ini yang menjadi gong utama sebenarnya harus tanamkan. Dan ironisnya ini realnya sekarang itu jamnya juga terbatas. Dan banyak juga tantangan yang lain di situ ya, Bu ya. Jadi misalkan bahan ajaran yang terbatas, SDM juga yang terbatas, jadi memang harus ada evaluasi secara menyeluruh lah ya. Dan inilah PR bersama gitu ya, PR bersama yang harus kita benahi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak sekarang seperti itu, bukan salah mereka loh ya. Itu mungkin ada yang salah, yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah dari kita ya, SDM dan kebijakan dan sebagainya lah, yang harus kita benahi. Mungkin yang paling terasa dulu kalau pembelajaran membahas ini secara mendalam, detail. Sekarang mungkin boleh dikatakan hanya selintas begitu ya. Ini ya kembali lagi. Jadi PR bersama begitu ya Bu Delila. Bu Delila mau menambahkan boleh? Kayaknya saya mau menambahkan tentang gotong royongnya itu ya. Mungkin versinya beda. Jadi kalau dulu tuh warga negara atau masyarakat istilahnya mah ya, ada istilah-istilahnya juga. Kalau sekarang kan jadi netizen.
Betul, kan? Nah, kalau saya justru melihatnya konkretnya sekarang itu kerjasamanya beda itu dalam artian gini, ada bentuk ya positif, ada yang negatif. Ya contohnya ya waktu pas ada sampai tim sepak bola itu jadinya kaligata itu istilah sebenarnya mah ya. Jadi alergi sama pendukung Indonesia karena ternyata gila-gilaan kan mendukungnya Indonesia sedemikian rupa. Nah, itu mungkin bentuk salah satu beda dunianya gitu ya, beda. Kalau dulu mungkin lebih konkret, kalau sekarang kan pihak media digital gitu. Jadi ya netizennya itu kerjasamanya di versinya digital gitu, pakai media gitu. Cuma kalau yang dulu kan lebih konkret. Sedangkan pembelajaran yang namanya pembelajaran bermakna itu ya memang harus ada role modelnya, ada pelajarannya, ada prakteknya. Kalau sekarang istilah kerennya project gitu. By project gitu ya. Kerennya mah berapa tak kene. Maksudnya mah cuma beda istilah aja naik dikit gitu. Gitu. Nah, itu ya makanya inilah pentingnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi poin selanjutnya. Apakah kearifan lokal ini hanya berlaku di konteks budaya tertentu atau bisa lintas budaya global? Oke. Kalau kita bicara tentang lintas budaya dan global, tadi sudah disampaikan di awal ya bahwa tantangan global sekarang adalah salah satunya harus menampilkan ciri khas masing-masing daerah gitu ya, masing-masing country atau negara. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, tentu kita memiliki kans yang sangat besar, gitu ya. Perkembangan teknologi, sosial media, ya dunia maya sekarang bisa diakses, informasi dunia juga bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan itu menjadi hal yang potensial untuk kita memviralkan lah bahasa sekarang ya, memviralkan, mempublikasikan nilai-nilai budaya dan tradisi setiap daerah di kita, khususnya Jawa Barat ya, atau di Indonesia lah. Nah, ini jadi potensi untuk mengglobalkan budaya dan kearifan lokal itu sangat besar. Ya, sangat besar. Ya, kita tahu bahwa ada tradisi-tradisi di daerah-daerah negara tetangga kita ya. Ada tradisi lempar tomat di negara-negara tertentu, kemudian banyak juga tradisi-tradisi yang lain yang itu sudah viral sekarang. Dan nggak ada salahnya kalau kita memviralkan juga tradisi-tradisi, misalkan upacara ngaruat bumi, kemudian upacara Seren Sumeren, kemudian banyak lagi ya teman-teman kita yang tentu ini peran media, peran teknologi sekarang bisa memberikan potensi yang besar untuk menduniakan dan memviralkan tradisi-tradisi itu. Jadi nggak ada salahnya kita isi konten-konten sosial media kita itu dengan hal-hal yang memviralkan tentang kearifan lokal kita, dan itu menjadi hal daya tarik dan nilai ekonomis yang tinggi loh ya. Jadi bermanfaat juga untuk meng-up gitu ya kemajuan ekonomi kita. Saya rasa itu ya. Betul. Jadi sebetulnya luas ya dampaknya ya. Betul. Tidak hanya kebudayaan, ekonomisnya dulu loh. Dampak ekonomis loh. Jadi jangan disepelekan. Mungkin nggak sebagian berpikir jauh ke dampak ekonomis, ternyata ekonomi begitu, tapi ternyata ada dampaknya. Bu Delila, contoh sukses Bu Delila, pernah Anda melihat contoh sukses dari implementasi atau penerapan kearifan lokal itu begitu di dalam pendidikan formal kita sekarang ini? Kayaknya bukan cuma kearifan lokal ya. Hampir semua sepertinya sampai dunia internasional juga ada yang paling kuat gitu. Dan bukan kalau ada seseorang itu bangga dengan dia masuk sekolah favorit, dia masuk sekolah perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Tapi itu dalam sukses itu bisa dilihat lah ada berapa persentasenya sih. Tapi kalau lihat lagi, kita lihat dari kearifan lokal yang benar itu. Nah, itu kan maksudnya nilainya kejujuran juga. Nah, itu nomor satu kalau menurut versi saya ya. Kejujuran itu nomor satu. Betul. Karena dari suksesnya seseorang tuh bisa ngelihat dia jujur nggak sih, gitu ya. Pada saat kita taruhlah secara ekonomi, kalau mungkin pas ke sekolah belajarnya IPA dan lain sebagainya, ternyata pada saat hidup kita dalam dunia nyata ternyata ujiannya ekonomi. Nah, itu jadi kan sudah membuktikan bahwa ada satu nilai. Tidak hanya itu kearifan lokal, tapi itu nilai global, universal, jujur, gitu ya. Pada saat kita jual barang, ini bukan barang baru, kita nyebutin ini barang bekas, barang ada rusaknya di sebagian mana, itu sudah nilai kejujuran. Itu, dan menurut saya itu sangat universal dan bisa diaduk lah. Itu pasti semua
honest gitu ya, honestly gitu. Yang nomor pertama itu kejujuran kalau menurut saya gitu ya. Kejujuran akan membawa pada hal yang baik ini gitu ya. Tuh, Bu Delia, terima kasih. Luar biasa perbincangan itu sudah jauh ya. Tapi yang paling penting mungkin Bapak dan Ibu punya pesan untuk pembuat kebijakan pendidikan ya, terkait kearifan lokal. Apa yang ingin disampaikan? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Boleh, Kak Cahaya. Oke, pertama emang tadi saya singgung tentang kebijakan ya. Karena memang kebijakan ini yang sangat urgent dan sangat fatal ya. Karena akan jadi turunan ke bawahnya ya, dan kesentuhan teknis di dunia pendidikan. Nah, pertama yang tentu yang ingin diharapkan dari kebijakan itu ada kebijakan yang konkret, terutama tentang kurikulum nih. Jadi kalau pandangan saya nih ya, kurikulum itu sebaiknya tidak diganti, tapi lebih baik coba dievaluasi dan diperbaiki ya. Nah, dulu Malaysia belajar dari kita, kurikulumnya belajar dari kita, tapi mereka bukan mengganti, tapi mereka terus dievaluasi kurikulumnya, melanjutkan yang ada. Nah, ini juga akan jadi kendala. Jadi kendala di lapangan, guru-guru selalu bilang begini. Baru juga kemarin saya baru paham ini pembelajaran tentang kurikulum sekarang. Ganti menteri ganti lagi. Nah, jadi satu mungkin yang perlu kita soroti adalah sebaiknya kurikulum yang ada sekarang itu dievaluasi dan diperbaiki, bukan diganti gitu ya. Nah, kalau kemudian yang kedua, upayakan dalam kurikulum itu ada muatan-muatan lokal tentang mata pelajaran yang ya taruhlah kalau di Jawa Barat ada muatan lokal bahasa Sunda yang memang ada kewajiban khusus untuk itu. Ya, kalau sekarang kan memang ada, tapi tidak merata. Tidak merata gitu ya. Nah, jamnya juga itu juga terbatas. Ya, beda dengan mata pelajaran yang prioritas seperti mata pelajaran matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Ini juga hal yang menjadi renungan bersama lah ya untuk pemangku kebijakan, itu jadi hal yang prioritas juga, bahwa ini juga akan berdampak kalau generasi kita tidak mempelajari kearifan lokal, budaya-budaya tradisi kita, ya tidak kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah nggak ada lagi bahasa Sunda, ya. Ini adalah hal yang ironi ya, yang kita takuti bersama. Bahkan sekarang kan generasi sekarang anak-anak tidak mengenal lagi istilah-istilah, banyak yang hilang, istilah-istilah Sunda Buhun kasarnya, ya, yang tidak dimengerti oleh mereka. Ya, bahasa Indung tadi sampaikan oleh Bu Sekretaris itu juga adalah hal yang ironis yang sekarang dilupakan. Jadi satu, kebijakan dalam bentuk kurikulum yang harus dibenahi. Yang kedua nih, di sekolah juga sebaiknya ada program khusus untuk itu. Saya yakin di Jawa Barat ada. Khususnya kalau yang di Yayasan Paguyuban Pasundan, YPDM ya, Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Paguyuban Pasundan, ada program itu tentang hari-hari tertentu pakai pakaian Sunda. Walaupun itu sudah mengadopsi juga dengan tentang Perda di Jawa Barat ya. Nah, tapi kita ada penilaian khususnya di bagian itu. Kemudian hari-hari tertentu juga mereka harus menggunakan bahasa Sunda ya. Nah, itu juga harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, kebijakan di sekolah juga kepada penunjukan guru yang akan mengampu muatan lokal itu, bahasa Sunda. Juga harus dilihat kualifikasinya seperti apa. Nah, kemudian keahliannya juga seperti apa, dan kepada SDM atau gurunya juga harus terus mengupdate ya, menggali potensi dirinya untuk mencoba menyesuaikan tentang pembelajaran yang bisa menarik ya minat dan perhatian peserta didik. Salah satunya dengan penggunaan teknologi tadi ya, gamifikasi, pemanfaatan komunitas-komunitas, ya lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Itu mungkin harapan ke depan ya tentang kebijakan dan sebagainya yang bisa saya sampaikan.